Insya Allah lulus. Caranya gimana? Senangkan hatimu. Mulai sekarang pokoknya happy aja. Pertama kemarin nilainya rendah, nggak apa-apa, wes ya udah biarin aja. Nanti pas waktu finalnya, waktu puncaknya, nanti Allah kasih mukjizat saat Bapak Ibu, Bapak hatinya tulus. Jadi tidak sekedar menjadi pengajar, tapi pendidik. Ya, tidak hanya untuk diri Bapak, tapi untuk bangsa secara besar. Tentu Allah lebih sayang kepada bangsa Indonesia ini daripada saya atau Bapak secara pribadi. Namanya hari kiamat atau hari akhir, ya toh. Terus yang terakhir adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun baik, ketentuan Allah yang baik dan juga yang tidak baik itu dari Allah. Artinya tidak ada yang tidak baik. Kita disuruh menemukan sesuatu yang tidak baik itu suatu kebaikan di balik itu. Kalau takdir baik, biasa pasti kelihatan baik gitu. Tapi keadaan yang tidak baik menurut kita, itu sebenarnya baik, hanya kita belum mampu menemukan kebaikan di balik itu. Itulah yang dimaksud dengan wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ya toh? Bisa dipahami nggak ini? Ini pilar kedua, namanya iman. Ya toh? Apa Bu? Iman. Lah ini Bapak Ibu harus sebagai guru yang profesional, yang memiliki kompetensi dasar, kompetensi pedagogik, menguasai materi, ya toh, mampu menyampaikan, kemudian menguasai metodologi, menguasai problematika siswa, 4 itu, ya ini harus dikuasai Bu. Agama Islam itu apa? Ya paling tidak bisa dilihat dengan 3 pilar, yaitu Islam, yang disebut dengan rukun Islam. Iman cabangnya 6 yang disebut dengan rukun iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Apa ihsan itu? Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau jalani totalitas kehidupan ini, bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, itu terjadi atas izin Allah. Ya toh? Yakin yang kamu saksikan, yang terjadi di hadapanmu itu tidak terjadi kecuali atas izin Tuhan atau Allah, ya toh? Lalu bagaimana kamu menyikapinya? Itu diawasi oleh Allah. Yang pertama namanya musyahadah, yang kedua namanya muraqabah. Ihsan ini namanya akhlak. Bagaimana kamu bersikap, berarti akhlakmu seperti apa. Gitu kan? Kalau yang pertama adalah apa? Syariah, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah akhlak. Ya ihsan, namanya akhlak, ya toh. Syariah rukun Islam itu adalah fikih biasanya. Misalnya ibu tadi ngajar sholat berarti fikih kan. Terus tentang kepercayaan pada Allah seperti apa, malaikat kayak apa, namanya iman. Ya toh? Tentang akidah. Yang pertama fikih, yang kedua apa Bu? Akidah. Yang ketiga ihsan itu sama dengan akhlak. Berarti agama Islam totalitasnya adalah, kalau misalnya kita tarik, kita persempit, fikih, terus tauhid atau akidah, lalu akhlak. Lah itu, lalu digabung menjadi akidah akhlak. Akidah akhlak itu berarti iman dan ihsan. Bisa dipahami nih Bu? Nah, nanti saya YouTube-kan, tolong di subscribe ya. Yang belum subscribe wajib subscribe, like dan mendengarkan lagi.
Oke, yang sudah subscribe sudah lulus loh. Sudah Pak, sudah Pak. Ah. Kemarin sudah semua Pak. Ya, Sudah Pak. ya. Oke. Begini Ibu, Bapak. Ya, kunci lulus itu yang pertama. Itu aja ya yang terpenting. Jadi PPG ini kesempatan Bapak Ibu untuk membekali diri menjadi guru yang profesional. Ini Bapak Ibu ini pilihan itu loh. Maka manfaatkan ini, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menempa diri agar benar-benar menjadi guru yang profesional. Itu yang pertama. Yang paling lebih utama lagi dalam ingat, sadar, Bapak Ibu mengantarkan anak-anak kita yang 20-30 tahun mendatang adalah mengisi bangsa Indonesia ini. Bagaimana bangsa Indonesia ini ke depan 20-30 tahun yang akan datang bukan Bapak Ibu, bukan saya, tapi anak-anak yang sekarang diajar oleh Bapak Ibu. Warnanya seperti apa, nasibnya kayak apa bangsa ini di tangan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak menguasai, yo kita akan melahirkan anak-anak yang mungkin ya kurang berkuasa. Kalau Bapak Ibu mampu dan menguasai, kita akan mengantarkan generasi bangsa yang berkualitas dan menguasai. Ini misi yang luar biasa. Bukan hanya untuk kepentingan materi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu semuanya, tapi kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa, negara, kesatuan, Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Bagaimana nasib bangsa, seperti apa bangsa Indonesia ke depan ini, 20-30 tahun yang akan datang, bukan Bapak Ibu jawabannya. Tapi di tangan, di kepandaian, di kepintaran, di profesionalisme, Bapak di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Itu Bapak ya pesan saya. Kalau saya sudah umurnya sudah, berapa ya saya itu umurnya ya, lupa saya. 50. 50. 56. Kalau 20 tahun lagi kan udah wassalamualaikum kan, udah. ya, jadi makanya niatkan bahwa menempa diri demi untuk bangsa ini. Kalau kita niat besar, kita akan berasa di tempat yang besar. Artinya mari kita bersama-sama membuat kendaraan yang besar agar kita bisa numpang di situ bersama-sama. Jangan hanya untuk dirimu sendiri. Insya Allah kalau niat kita tulus Pak, Ibu, akan dipermudah oleh Allah. Lulus insya Allah. Insya Allah lulus. Caranya gimana? Senangkan hatimu. Mulai sekarang pokoknya happy-happy aja. Pertama kemarin nilainya rendah, nggak apa-apa, wes ya udah biarin aja. Nanti pas waktu finalnya, waktu puncaknya, nanti Allah kasih mukjizat saat Bapak Ibu, Bapak hatinya tulus. Jadi tidak sekedar menjadi pengajar, tapi pendidik. Ya, tidak hanya untuk diri Bapak, tapi untuk bangsa secara besar. Tentu Allah lebih sayang pada bangsa Indonesia ini daripada saya atau Bapak secara pribadi. Kalau Bapak niatkan untuk bangsa, saya yakin Allah akan permudah. Itu. Saya berharap semuanya lulus dan mohon nama saya dicatat di shift ya. Nomor saya di shift. Nomor Bapak Ibu semuanya sudah saya shift. Ya siapa tahu nanti kita bergesekan di mana gitu kan bisa ya. Baik. Ini nanti akan saya YouTube-kan. Nanti kalau nganggur-nganggur kapan-kapan disetel lagi. Alhamdulillah. Saya kira begitu ya. Sekedar saling memberikan motivasi dan dorongan agar lebih bersemangat kita menjalani profesionalitas guru ini. Saya dosen ya, dosen itu paling mudah kalau saya ya. Saya membayangkan Ibu itu berat. Kalau dosen itu syukur gedabrus saja pokoknya kan memberi kepada orang-orang yang sudah jadi. Nah, kalau Bapak Ibu kan menjadikan orang. Kalau mahasiswa itu gampang mendidik mahasiswa itu.
karena mereka sudah jadi. Saya tinggal kasih merek aja, ibaratnya kain mereka sudah jadi baju, tinggal tak kasih aja di sininya apa filsafat tasawuf atau manajemen pendidikan atau apalah misalnya psikologi umum dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu ini benar-benar mengisi gelas yang kosong, ya loh. Bapak Ibu ini benar-benar mengisi gelas yang kosong. Kalau sampai yang diisikan itu bukan air yang jernih, nanti wah, ya jadinya ya nggak bisa jernih itu loh. Makanya tugas Ibu adalah tugas Bapak Ibu semuanya tugas yang amat sangat mulia sekali. Insya Allah jangan sampai tugas yang mulia ini tidak dibarengi dengan etikat niat yang tidak mulia. Ayo kita beretikat niat yang mulia demi bangsa dan negara, demi generasi masa depan anak-anak kita agar mampu mempertahankan bangsa yang kita cintai ini tetap jaya di bawah naungan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira begitu. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang bertanya. Kenalkan diri. Ini sayang sekali nggak bisa ketemu offline ya. Kalau sepintas saya lihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ya ini luar biasa. Ya. Ya silakan. Siapa tahu Pak, maaf. Ya, Ibu Eka mau tanya. Nggih. Bukan bertanya Pak, izin bukan bertanya. Saya dari Kaltim. Oh nggih. Oh ya Bu. Ibu apa Mbak ini udah nikah belum?